tugas Inspektur 5 adalah pemantauan dan koordinasi penggunaan dana desa. Dan yang kedua adalah tentang audit investigasi. Nah, terkait whistleblowing system ini adalah sarana pelaporan melalui aplikasi. Siapa aja sih Pak yang bisa, kasarnya bisa ngadu gitu? Nah, untuk pengadu ini bisa dari pegawai sendiri, bisa juga dari masyarakat. Setiap masing-masing penerima laporan ini si verifikator ya menjaga itu kerahasiaan. Halo warga desa, ketemu lagi dengan saya Baren, Nina di pos depan podcast desa terdepan. Tepuk dulu dong, warga kamu banget ya hari ini. Iya bener, ramai banget meriah di ruangan yang 2 hektar ini. Banyak tamu. Kamu ini nggak sih hari ini suka nonton berita atau nonton sosmed atau di mana lah itu? Pusing nggak sih ngelihat berita yang tahun 2025 ini? Pusing, antara pusing, kepo, tapi kalau diikutin lama-lama ini ada abisnya nggak Iya ya? kan? Gitu kayak gitu ya. Tiba-tiba Dar-der. Ternyata masalah-masalah ini masih bergulir ya di Indonesia. Seperti itulah ya. Iya kan, keadaannya. Kita sebagai ASN dan juga sebagai warga desa bisa nggak ya turut berpartisipasi untuk mencegah korupsi atau mungkin melaporkan tindakan korupsi? Betul, seharusnya sih bisa ya Nina ya gitu, karena kan peran kita juga kan sebagai manusia ya di dunia ini kan, apabila ada yang salah kan seharusnya bisa lah minimal. Iya, kita benahi, dibenarkan, diluruskan. Iya, ke jalan yang benar lagi. Betul, cuman harus ke siapa ya? Masa ujung-ujung saya datang ke Pak Polisi nggak punya bukti, nggak apa kan, nggak juga. Bingung juga Nina. Iya kan, Iya. tahun lalu kita udah membahas di podcast juga terkait SPI. Survei Penilaian Integritas juga merupakan suatu cara kita untuk membantu mengantisipasi adanya tindakan korupsi di kementerian dan lembaga. Oke. Tapi kali ini kita akan bahas topik yang berbeda. Apa tuh? Sekarang kita akan bahas tentang whistleblowing system. Peluit ya. Iya, peluit. Bukan peluit tapi Iya, apa dong? sistem yang untuk bisa mengindikasi mungkin ya untuk kita nih sebagai ASN dan juga warga desa bisa untuk turut mencegah atau mengantisipasi atau juga melaporkan tindakan korupsi. Keren dong Tapi ya. jangan tanya sama aku ya, karena aku kan Sesat. aku nggak tahu, kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu, apalagi aku. Iya, jadi kita akan mendatangkan seseorang yang tepat pada bidangnya. Iya, narasumber kita pada hari ini. Mungkin langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak Titin Fahmi. Inspektur 5 pada Inspektorat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih, Apa Mbak. kabar Bapak? Iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, makasih ya Pak ya. Bapak izin dipanggilnya Pak Husin atau Pak Fahmi? Nama Pak saya. Fahmi Iya, ada. boleh. Oh iya udah ya. Pak Fahmi. Takut salah nih kita nih. Oke Pak Fahmi. Nggak kena denda salah kok. Bapak, tadi kita sudah membahas sedikit terkait dengan whistleblowing system dan juga bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam mencegah tindakan korupsi dan melaporkan tindakan korupsi. Tapi mungkin warga desa dan teman-teman semua belum tahu nih Pak, sebetulnya whistleblowing system itu apa? Ya. Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Mbak Nina dan Mbak Baren deh. Iya. Terkait WBS ini whistleblowing system. Mungkin saya jelaskan dulu tusi dari Inspektur 5 ya. Boleh Pak. Boleh Ya, Pak. sesuai dengan Permendes nomor 1 tahun 2024 pasal 197 disebutkan tugas Inspektur 5 adalah pemantauan dan koordinasi penggunaan dana desa. Dan yang kedua adalah tentang audit investigasi. Nah, salah satu sumber informasi untuk melakukan audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu, salah satunya adalah adanya laporan melalui whistleblowing system. Oh gitu. Nah, di samping itu whistleblowing system ini sendiri menjadi mandatori di Inspektur 5. Ada 7 mandatori di Inspektur 5. 7. Jadi banyak, dengan yang auditor cuma 9 orang, ya agak Tusinya 7. tusinya banyak, tapi banyak. ya didukung yang dengan personil yang masih kurang. Nah, terkait whistleblowing system ini adalah sarana pelaporan melalui aplikasi. Jadi setiap orang bisa melaporkan
kepada kami melalui aplikasi. Itu ada aplikasi ya nanti www.bbs.go.id ya. Iya, .go.id. Nah, iya. itu Nanti ada di bawah mungkin ya, ada Pak di ya. bawah. Nanti ya. Tolong bekerja Nanti- editor. Terus Silakan dari pegawai atau masyarakat bisa melaporkan apabila ada hal-hal yang pelanggar. Nah, dalam hal ini ada misalnya ada fraud atau kecurangan dalam pesan tugas di Kementerian Desa. Mungkin demikian. Karina. lalu Pak, siapa aja sih Pak yang bisa kasarnya bisa ngadu Iya. gitu melalui WBS? Terus biasanya apa aja tuh Pak yang diaduin? Nah, untuk pengadu ini bisa dari pegawai sendiri, bisa juga dari masyarakat, dari luar. Oh, pegawai Kemendes bisa Pak? Bisa. Oh gitu. Makanya ini betul-betul kerahasiaan dijaga ya. Oh, Jadi iya, misalnya betul. Mbak Ren mau melaporkan saya, Iya. kan tentunya agak takut-takut dia nanti ketahuan gimana, gitu kan? Oh bahaya. Iya lagi Pak. Kalau nggak benerin fitnah kan, nah, Iya. salah lagi bisa melaporkan penyemaran nama baik, maka dilakukan secara melalui sebuah sistem ini bisa membuat nama samaran atau Anonim gitu ya Pak ya? anonimus ya. Bisa. Oh, anonimus. Bisa lewat email jangan email yang sering dipakai. Bisa kita bikin sendiri. Bikin email baru Iya. gitu ya Pak ya, Jadi biar bisa. nggak ketahuan siapa. Second account lah ya. Second account lah ya Iya. Pak ya. Demikian juga masyarakat begitu juga bisa. Nah, nanti di situ bisa kita chat, saling chat. Oh, chat. Bisa komunikasi ada. Nah, itu sementara itu sebelum sistem ya. Kalau ada nggak Pak perbedaan antara pengaduan biasa dan Ya. pengaduan melalui whistleblowing system ini? Perbedaannya ada ya. Kalau di kita ini kan ada namanya si pemandu ya. Oh iya. Oh iya. Terus ada juga selaras. Selaras. Nah, kalau selaras ini kan orang langsung datang nih bertemu. Oh iya Oke. betul. Bertemu. Nanti dari Birumas mengundang kita untuk bertemu dari inspektorat. Oh iya. Bisa kita tampung apa permasalahannya. Nah, kalau si pemandu sendiri lewat surat. Cuma rata-rata yang dilaporkan terkait dengan desa ya. Nah, dengan dana desa. Dana desa Ya. ya Pak ya. Jadi tidak menyangkut langsung ke pegawai kita. Oh. Nah, itu. Berarti kalau tadi yang lain pengaduannya itu secara luring, secara langsung. Ya. Kalau whistleblowing ini, Enggak, si pemandu juga tetap oh gitu. lewat ini juga aplikasi ya. Oh iya ada Bisa aplikasi pemandu ya. pemandu iya. Selaras yang langsung. Langsung selaras. Oke. Oh. Cuma rata-rata kan nggak ini, kita pun sulit untuk komunikasi kalau lihat si pemandu. Tapi kalau aplikasi WBS bisa komunikasi, kita chat, kita minta nomor WA-nya tahu, kita bisa tanyakan bagaimana, apakah bisa memberikan data dukung lagi atau tidak. Oh, Nah itu kan bukti bisa, gitu bisa ya Pak ya, komunikasi ya. bukti dukungnya gitu. Jadi tidak semata-mata laporannya laporan kosong lah, Iya, iya. tidak fitnah atau surat kaleng ya istilahnya. Walaupun Kita komunikasi bedakan. tadi itu tapi kerahasiaan pelapor Dijaga, tetap terjamin ya, ya Pak ya. kita jaga. Kalau Jadi setiap masing-masing penerima laporan ini si verifikator ya menjaga itu kerahasiaan. Nah di situ juga diharapkan integritas dari ini ya kita juga iya, kan, ya, sebagai jangan sampai bocor malah. Verifikatornya ya Pak Iya. ya. Jangan ternyata pas nanti verifikatornya baca temen saya nih kan. Oh, ngomongin lah Kasih gitu. tahu, nah Iya, itu. bener, iya. Nggak boleh. Iya betul, Iya bener. itu integritas ya. Maka di situ kita saling mengingatkan, demikian Betul, juga kepada diri saya sendiri saya ingatkan juga. Kita baik, baik. Oh, iya sih. ya menjaga itu, kita bikin aplikasi malah kita sendiri yang malah Iya, ini. bener ya Pak ya. Bapak Mungkin kalau demikian. selama ini contoh kasus yang udah ditangani terkait fraud Ya. yang pernah terjadi gitu udah gimana Pak prosesnya? Baik. Selama saya bertugas di sini ya, ada beberapa laporan terkait dengan pegawai kita Oh wow. mengenai Siapa tuh Pak? Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Bisa dibahas. Namanya juga netizen iya, ya iya. ya. Nanti Pegawai. ada ya Pak, nanti dibicarakan aja. iya, yang mengaku seolah-olah PPK. Oh. Nah, ada pengadaan, seolah ada pengadaan barang dan jasa di kita. Jadi menghubungi rekanan. Nah, dijanjikan diberikan pekerjaan itu.
Artinya diberikan sesuatu lah feedback bagi dia. Oh gitu. Itu dibuatkan betul, ada speakernya, ada apa, lengkap itu. Pelapor pun ngasih Iya. bukti-bukti tersebut, Pak. Ada. Oh, oke. Bukti dia tanda tangan kontrak pun ada, padahal fiktif ya kontraknya. Pakai kop segala ya Pak. Iya, ada kopnya itu. Oh. Nah, ini yang banyak terjadi di sini saya lihat ya. Tapi yang sudah tangan baru satu selama saya. Mungkin sebelum saya ada ya. Oh iya. Udah banyak juga. Kalau masalah pribadi ada nggak Pak yang diaduin? Katanya bukan lapor gitu kan ya. Iya. Hal pribadi. Mungkin tiba-tiba Ya. dia bingung gitu harus curhat ke Mungkin siapa. ada pelanggaran kedisiplin ya mungkin ya. Oh. Masalah pribadi misalnya, mohon maaf nih ada perselingkuhan atau apa Oh, ya. iya. Ada kemarin permintaan dari salah satu ke satu juga. Oh. Tuh minta kami melakukan ADTT ya. Oh, Dan tapi sudah memang ada ya Pak ya? ada karena buktinya seru ada ya. dulu. Ada bukti rekaman, ada itu ya video. Oh. Tapi sudah kita lanjutkan, sudah kita ajukan rekomendasi dan sudah dilakukan penindakan disiplin pegawaian. Jadi bener ini menjadi wadah ya. Tapi jadi kayak ada yang menarik. iya. Episode 5 ini menangani hal yang sangat-sangat Iya menarik. Pak, ya. dari Iya. mulai masalah desa ibaratnya ya Pak ya, misalnya ada sesuatu terkait yang kerjaan Kemendes Iya, lah di iya. desa bisa diaduin, termasuk pegawai bisa diaduin juga ya. Iya, tugasnya kan beda kita. Iya benar-benar. Melakukan tugas yang orang melanggar peraturan. Iya, iya. Oke Pak, Iya, tadi kita iya. sudah bicara tentang contoh kasusnya, tapi Iya. kalau teman-teman dari ASN atau warga desa ataupun masyarakat, bagaimana caranya jika ingin mengajukan pelaporan atau melaporkan melalui BPS itu? Nah, seperti saya sampaikan tadi kan kita sudah sampaikan ada websitenya ya. Di sini ya nanti ya, Ya, warga desa websitenya. websitenya. Nah, silakan kirim ke sana. Nanti diterima oleh verifikator, terus melihat ada yang nggak bisa, nanti kita misal kurang data, kita mintakan lagi, kita tanyakan lagi laporan tentang apa, apakah ada bukti dukungnya, siapa yang dilaporkan. Jadi ada komunikasi di situ. Iya. Jadi dengan dasar itulah si pelapor buat telahan, nanti verifikator telahan disuruhkan ke pimpinan untuk diterbitkan nanti surat tugas ya. Nah, surat tugas. Investigasi Pak, ada nanti investigasi Ada, jalan. iya. Oh keren banget. Makin takut Pak orang dengar kata inspektur mah Pak. Maaf ya Pak, canda Pak. Tapi bagi teman-teman yang udah melapor, nanti kan ada komunikasi ya Pak, Iya, iya. dari inspekturnya, Iya. verifikator dan juga teman-teman yang melaporkan. Terus tapi jangan berhenti di tempat ya Pak, nanti Iya, verifikatornya betul. minta bukti atau minta Iya. apa untuk mendukung. Tiba-tiba Tiba-tiba langsung langsung kontak, lost nggak enak kontak. ya. Aduh di ghosting saya. Sedih banget di ghosting. Nanti kan kita juga cari informasi lain ya dari itu ya. Oh bukti dukung lain Iya, yang memang bisa dicari. juga. Berarti Teman-teman. dari satu pelapor tuh bisa ya Pak? Kadang-kadang yang melaporkan bukan orang yang bersangkutan langsung kan, orang luar, orang lain. Oh iya. Dia misalnya melihat ada di sini ada pengadaan, tapi dia tidak masuk di struktur pengadaan itu ya, kan pasti ngelihat nggak bisa punya dokumentasi atau apa. Betul. Tapi kalau yang terlibat di situ pasti dia punya ya. Nanti kita cek lagi kan apakah benar. Jangan sampai dilaporkan ada pengadaan di sini, tahu-tahu pengadaannya sendiri nggak ada kan, fitnah itu kan. Nah, itu ya. Benar. Atau saya mau nanya tapi takut. Takut apa? Kalau misalnya atasan ngelaporin kita bisa gitu Pak? Apa? Atasan ngechat di WBS ngelaporin saya gitu bisa ya Pak berarti Pak? Berarti saling melaporkan gitu bisa berarti Pak? Saling melaporkan Saling gimana ya Pak ya? melaporkan. Iya Ya, bisa. yang penting kan pegawai itu kan siapapun melapor ya harus kita tindak lanjuti, bukan masalah atasan sama bawahan. Oh iya betul. Yang penting kan jangan sampai seolah-olah jadi bikin gaduh kan begitu. Ah betul Pak, betul. Yang Orang paling akan penting- berpikiran, wah ini jadi gaduh nanti. Iya. Setiap hari orang saling lapor lah, bisa berantem terus di kantor. Iya betul. Nah, itu yang kita nanti sosialisasikan. Bukannya itu tujuan kita. Iya. Tujuan kita karena pencegahan ya, supaya orang di pegawai jalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
tidak Karena aneh-aneh perlu lah. dibuat dengan bukti juga tadi. Iya, Iya, betul. tidak semua laporan Iya, itu kita nggak jelajah. punya Betul. Bukti. Mana skala prioritas yang Iya. mana ini. Kadang-kadang kan kita ada masalah personal juga ya Mbak. Iya Jadi kita benar. kayak buru-buru. Mungkin orang tuh terlalu melebih-lebihkan juga kadang ya. Mungkin saat itu masih kesel Jangan tiba-tiba gimana. gara-gara sakit hati sama temen bikin laporan. Iya, Apa benar. masalahnya, nggak ada kaitan pekerjaan. Mungkin dengan ada WBS ini Pak jadi sebuah wadah supaya jangan dulu diviralin. Nah masih bisa ada cara lain. Betul, Kok kan iya, sekarang iya, main iya. apa-apa viral. Iya. Kita masih ada loh langkah. Kalau kita Kasar kan nggak bisa tabayun. viral, kita Iya, kan kita kan Iya betul. Iya maksudnya jangan sampai cover. kita Iya, misalnya iya. ada masalah, viralin nih. dimasukin di sosmed atau apa kan. sedangkan Ada kita wadahnya, punya Bang, wadahnya WBS inilah ya, Pak, masukkan ya. ke sini. Iya betul. Kemudian Pak, bagaimana target rencana dan pengembangan sistem ini BBS ini di Inspektorat 5 Pak? Jadi ini juga kan baru, sebetulnya BBS sudah lama, Betul. cuman belum optimal. Kemarin kami mau tambahkan 2 fitur ya, fitur user sama telan, ternyata nggak bisa di sini. Sedangkan yang lama saja untuk menghilangkan transmigrasi masih nggak bisa. Oh gitu. Nah akhirnya kan karena ini kan whistleblowing system kan dimonef sama KPK. Jadi di sana ada ini namanya BBS terintegrasi KPK itu. Itu juga sudah dipakai di kementerian lembaga lain juga. Dan kemarin kita undang juga sama-sama dengan Pusdatin ya yang membidangi itu. Kita ajak ke KPK dan di sana dijelaskan juga dan sepakat untuk menggunakan itu dan persetujuan pimpinan juga ya. Nah setelah persetujuan itu kami melakukan rapat lagi dengan KPK terkait apa langkah-langkah berikutnya dan kemarin sudah dilakukan pembinaan bimbingan teknis ya, BINTEK di KPK seluruh auditor kami kesana 1 hari dan itu bisa segera running itu. Cara-cara penggunaannya bagaimana. Cuman istilahnya memindahkan manual ke aplikasi saja, Iya. ke digitalisasi cuma itu. Berarti Iya. ini masih dijalankan ya Pak, masih dalam tahap Iya. proses. Sekalian kita berarti kita sekalian memperkenalkan itu teman-teman Betul. nanti ada WBS di Inspektorat 5 ya. Iya, Jangan lupa betul. teman-teman kalau ada melihat Indikasi gitu ya. bisa mungkin lapor ke fraud WBS. atau- Jangan iya. khawatir, rahasia terjamin. Terjamin ini mah udah Iya. seperti tadi udah ada binteknya juga ya Pak ya sama KPK Iya. ya Pak ya. Mungkin nanti teman-teman verifikatornya pasti kan akan menjaga kerahasiaannya insya Allah pasti semua di sininya. Ya, jangan ragu lah. Iya, Betul, betul. integritas dijunjung tinggi ya Pak ya. Tapi Tapi akan- misalnya bisik-bisik dikit nggak apa-apa ya Pak. Tapi Usaha. ada itu nggak Pak, apa ya kayak ngasih tahu ke ASN atau teman-teman untuk cara penggunaan WBS ini. Sosialisasi Ya, sosialisasi dalam Ada bentuk ya, Pak, sosialisasi ya. Kita adakan itu nanti. Oh, rencana kedepannya akan Iya, ada sosialisasi ada. Pak. Oke. Nanti kita mungkin bikin apa flyer juga nanti itu Mbak. Gimana Pak? Flyer Oh ada juga. flyer ya. Kita boleh ikut nggak Pak? Nanti saya tanyakan ke timnya dulu. Apa lah ragu kayaknya. Iya nanti acaranya berantakan. Iya. Ya Karena Allah. timnya dulu yang bekerja. Kita gitu. Oh, iya, bener. boleh kasih tahu dong kalau kita ikut. Oh iya bener ya, iya bener kita harus Kamu menjaga mau laporin siapa kerahasiaan. sih, Mbak? Aku mau. Ada Maya Pak namanya Pak. Emosi banget Pak saya sama dia Pak. Maya Abida. Ada. Ini Pak, terakhir Pak pesan Bapak untuk warga desa sama masyarakat terkait Iya. penggunaan aplikasi WBS di Kemendes ini apa Pak? Pesan saya ya agar masyarakat yang merasa mengetahui adanya pelanggaran ataupun dugaan kecurangan, fraud, bisa melaporkan kepada kami melalui saluran whistleblowing system. Nanti ada apa namanya websitenya itu diberikan itu. Silakan. Yang penting laporannya tidak fitnah, didukung dengan juga bukti ya. Jadi diharapkan tujuan ke depan itu pegawai kita dapat melaksanakan tugas bagaimana mestinya dan terhindar dari hal-hal yang bersifat koruptif ya ataupun melanggar ketentuan yang ada.
Demikian. Sungguh mulia sekali. Keren, tepuk tangan dulu untuk Pak. Iya, betul. Karena kita gimana mau mencapai Indonesia emas ya Mbak? Kalau Betul. masih banyak terjadi penyalahgunaan, Iya. tindak tadi ya Pak koruptif juga. Iya. Kita harus mendukung sistem ini dan juga harus kita partisipasi dalam rangka mengurangi, Betul. mencegah dan juga melaporkan tindakan. Iya, dan kita juga butuh keberanian pastikan untuk melaporkan suatu hal yang tidak sesuai aturan gitu. Nah, di sini di wadahnya di WBS nanti bisa dilaporkan karena kerahasiaan pelapor terjamin. Asal jangan fitnah. Oke, guys. Didukung bukti juga. Betul. Sama jangan percintaan Anda dilaporin ya. Capek bapaknya Bukan ranah kasihan. inspektor. Iya. Kasihan nanti. Oke, baik Pak, sudah cukup untuk wawancara. Iya, untuk informasi tentang Serius-seriusannya WBS, nih iya. kita cukupkan dulu. Kita move Masuk ke ke segmen berikutnya yaitu Jarum. Jawab Jujur Narsum. Ada good jobnya. Bapak udah di briefing sama Mas Ji belum ya tentang ini? Belum. Belum. Belum tahu bapaknya tentang ini. Wow, kita Jadi ternyata surprise. iya, ternyata podcast Desa Terdepan punya tim verifikator juga. Iya. Ini ya, Pak. Kita Nggak mau kalah saingan ya. Iya. Mau bikin verifikator tandingan, Pak. Iya. Oke. Nina dulu, oke. Gosip atau fakta? Ya, Bapak paling suka makan pempek. fakta. Udah verifikator. Bagus nih verifikator. Podcast Ini ada depan. bocoran kayaknya. Iya, kita udah verifikator, Pak. Udah. Bapak suka pempek ya? Bapak Ya, mah karena saya orang Palembang. Oh iya, betul. Uang kita galau, Bapak. Iya, Sama saya gitu juga, galau. Bapak saya orang Palembang. Iya. Nanti kita ngobrol lagi ya, Pak. Boleh. Sambil makan pempek ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Oke, lanjut. Gosip atau fakta? Bapak kepengen mengunjungi Maluku Utara. Maluku Utara, ya, saya pengen sih. Berarti fakta ya? Fakta Karena ya. saya belum pernah. Belum pernah. Iya. Pak. Jadi di Indonesia salah satu yang belum pernah dikunjungi Maluku Betul. Utara. Ya, katanya indah ya di sana ya. Iya. Kita doakan. Iya, saya juga belum Semoga pernah sih, dia- Pak. Iya. Ya, mungkin Semoga kita diajak. Iya, semoga diajak, Pak. Kita nanti bikin Ya, podcast nanti di sana saya- bisa loh, Pak. Iya. Bilang ke ini Kasubag saya catat kalau perjalanan dinas saya masukkan salah satunya dari ini. Ani Nadia. Ani Nadia. Jangan lupa bawa kamera. Ani Nadia, Barino Nevika, kameramen 3, Pak. Iya. Host yang lain ada 3 lagi. Floor director yang Satu. Tapi dia mah udah pernah, Pak. Nggak apa-apa. Harusnya diajak, iya. Iya. yang belum aja ya. Ah, iya, saya pikir mau ketemu Ibu Sarli Coanda. Nah, kalau saya pengen. Ibu ketemu. Oh, enggak. Lanjut, Akil ya? Iya. Gosip atau fakta? Bapak sekarang sudah nggak suka makan durian. Iya, Pak. Nggak bisa beli lagi. Oh, jangan. Enggak, saya udah habis karena ada perut yang nggak kuat lagi ya. Oh, Kalau dulu hobi. Asam lambung. Ya. Oh. Kalau dulu hobi. dulu hobi. Iya, orang Palembang Iya. hidup duren. Iya, bener loh. Selain pempek, Agak aneh juga. hidup Iya. duren. Makanya agak aneh kalau dengar orang Palembang nggak suka durian. Kita tempoyak aja. Tempoyak, ya. Durian kasih aja kita makan, galak pula kita nih Pak ya Iya. makan itu. Iya. Makanya tapi karena sebenarnya Iya, kalau ingin sebetulnya mah hobi, ingin iya. ya Pak, tapi dijaga ya Pak. Berarti sudah berhenti sama sekali atau masih kayak kadang-kadang citi gitu? Ya, nyicip lah Dikit-dikit dikit-dikit. ya. Kalau dulu mungkin makan 1 bulat, sekarang 1 biji. Satu biji. Iya. Asal Satu, bijinya nggak iya. dimakan ya. Kecuali direbus ya. Iya enak tahu. Iya bener. Lagi Kan tulis ada ya Pak ya. Dulu orang zaman dulu gitu Dina. Oh, aku tahu Itu mah nangka ya? Iya, itu nangka. Maaf ya Pak. Betul. Itu ada ya. Oke, lanjut Pak. Gosip atau fakta? Bapak pernah dimutasi sampai 12 kali. Kalau ini fakta ya. Oh fakta ya? Pak. Jadi saya tuh bertugas PNS ini di kejaksaan dulu. Oh, Pertama Ya, kali 96, CPNS-nya iya. di Kejaksaan Pak. Wow. Iya Pak. Berapa kali mutasi. Ya udah berapa provinsi lah. yang Di paling Jambi, jauh. paling jauh di Sulawesi Tenggara saya. Oh. Di Pulau Muna. Belum ke Maluku Utara ya, Pak? Ya belum, loncat. Loncat. Nah, jadi sekarang saya masuk di kementerian ini. Saya dilantik
2024 tanggal 24 Desember di Cibadak itu ya. Oh, ya, Banten. Bukan Cibadak. Sukabumi ya? Oh, Sukabumi, Iya, geser kabupaten. belok kanan dikit, Pak. Iya, iya. Banten belok kanan dikit, Cianjur ya. Masih anjir. Sukabumi. Udah. Dari Kan sekitar ngelewatin dulu sebelum ke Sukabumi. 6 bulanan, 7 bulan dari sini mungkin ya. Iya. Baik, sudah. Udah, oke. Pengen banget. Padahal pengen nanya lagi sih, tapi mungkin di belakang ya boleh ya. Boleh. Lebih ke pengen nanya. Boleh chat aja nanti. Oh iya ya, Pak. Verifikator. Oke, kita cukupkan pembahasan mengenai WBS Ya. hari ini. Sudah banyak banget informasi yang kita dapatkan Iya, ya Mbak. Dari betul. awalnya kita nggak tahu tentang WBS, Betul. terus kita udah tahu alurnya gimana, cara melapornya gimana, Betul. dan siapa saja yang bisa melapor. Iya betul, dan yang pasti harapan kedepannya semoga WBS cepat launching ya Pak ya. Iya. Semoga kita bisa apa ya, saling filter lah mungkin seperti itu ya Pak ya, sama-sama mengingatkan gitu. Oke. Pada Pak Inspektur, terima kasih dan banyak. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih. waktunya Bapak. Nanti Iya. kita undang lagi ya, Iya, Pak. Terima mohon kasih. apabila ada salah kata Iya. dan perbuatan ya Pak ya, saya jangan dilaporin Sudah ya, dimaafkan Pak. ya. Oke warga desa, episode ini bisa tayang di YouTube BPI Kemendes PDT, Iya, jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan di share. dan jangan lupa hidupkan lonceng merahnya. Betul. Dan teman-teman warga desa dan semuanya saja, kalau misalnya ada yang mau sumbang ide tentang Betul. topik atau tema pertanyaan. atau pertanyaan terkait apa yang harus kita bawakan di next episode, boleh banget ditulis di kolom komentar. Iya, betul. Oke, akhir kata saya Baren Saya Ronevika. Mbak Nadia. Dan Saya Husin Fahmi. iya. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Pos depan, podcast desa terdepan. Desa terdepan untuk Indonesia.